Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuodin Latif dengan NIM 220101017. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek tensor. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa itu tensor dan apa hubungannya dengan dimensi dan matriks. Jadi, tensor itu adalah suatu objek matematis yang umumnya digunakan untuk merepresentasikan data multidimensional. Secara sederhana, tensor dapat dianggap sebagai generalisasi dari konsep saklar, vektor, dan matriks ke dimensi yang lebih tinggi. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks matematika, fisika, dan ilmu komputer, terutama dalam bidang deep learning dan pengolahan data. Lalu apa sih hubungannya tensor dengan dimensi dan matriks? Di sini ada 4 hubungannya. Yang pertama itu saklar. Saklar adalah tensor dengan derajat order atau 0. Artinya, saklar hanya memiliki satu nilai tunggal, misalnya angka 5. Yang kedua, vektor. Vektor adalah tensor dengan derajat 1. Ini artinya, vektor memiliki satu dimensi dan terdiri dari serangkaian nilai, misalnya 1, 2, 3. Yang ketiga, matriks. Matriks adalah tensor dengan derajat 2. Matriks memiliki dua dimensi seperti matriks 2 kali 3 yang terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Yang keempat, tensor dengan dimensi lebih tinggi. Ketika kita memiliki lebih dari 2 dimensi, kita akan menggunakan istilah tensor. Sebagai contoh, tensor order 3 dapat dianggap sebagai kubus atau matriks dari matriks. Lalu, bagaimana membuat objek tensor dengan TensorFlow? Di sini kita dapat menggunakan 5 fungsi. Yang pertama itu dengan menggunakan fungsi konstan. Yang kedua itu dengan menggunakan fungsi variabel. Yang ketiga itu menggunakan fungsi ones dan zeros. Yang keempat itu menggunakan fungsi A. Yang kelima itu menggunakan fungsi landscape atau range. Kemudian, apa sih perbedaan tipe dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow? Dalam Python, tipe dan print adalah dua fungsi yang berbeda. Fungsi dan tujuannya juga berbeda. Di TensorFlow, ketika kita berurusan dengan tensor atau variabel TensorFlow, kita dapat menggunakan fungsi tipe untuk mengetahui jenis objek tersebut. Tetapi, kalau kita mau mencetak nilai dari tensor dan variabel secara efektif, kita umumnya akan menggunakan fungsi print, khusus yang diberikan oleh TensorFlow. Di sini kita akan melihat perbedaan penggunaannya. Yang pertama itu fungsi tipe. X sama dengan 5, Y sama dengan 1, 2, 3, Z sama dengan hello world. X, Y, Z adalah variabelnya, 5, 1, 2, 3 hello world adalah nilai dari variabelnya. Kemudian, print tipe X pagar plus int, print tipe Y pagar plus list, print tipe Z pagar plus str. Fungsi tipe digunakan untuk mengembalikan jenis tipe data dari suatu objek. Jadi, yang mana sih yang disebut objek? Nah, ini objek. Ini objeknya. Ini tuh objek. Kemudian, tipe data. Yang mana tipe data? Tipe data itu adalah ini. Class int, class list, class str. Nanti kita akan membuktikannya dengan menggunakan aplikasi Google Collaboratory. Kita akan menjelaskan ini terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu fungsi print di Python. A sama dengan 10, B sama dengan Python, C sama dengan 3,14,2,71. A, B, C adalah variabel, 10 Python 3,14,2,71 adalah nilai dari variabel. Print A pagar 10, print B pagar Python, print C pagar 3,14,2,71. Fungsi print digunakan untuk mencetak nilai dari suatu objek. Jadi, nilai dari suatu objek, jadi yang akan dicetaknya itu adalah ini. 10 Python 3,14,2,71. Itu yang akan dicetaknya nanti. Akan kita buktikan nanti.
setelah selesai nanti. Lalu yang ketiga, penggunaan di TensorFlow. Import TensorFlow as TF. Contoh penggunaan tipe dan print di TensorFlow. Tensor example TF constant 1, 2, 3. Print tipe tensor example pagar kelas TensorFlow Python from method OPS Anger tensor. Dan tensor example TF tensor 1, 2, 3 shape 3 tipe int 3, 2. Pada TensorFlow, kita dapat menggunakan tipe untuk mengetahui jenis objek TensorFlow dan print untuk mencetak nilai TensorFlow. Namun, TensorFlow menyediakan fungsi tfprint yang lebih fleksibel untuk mencetak nilai dari tensor, terutama saat kita bekerja dengan graf komputasi yang lebih kompleks atau ketika kita ingin mencetak nilai tensor saat eksekusi TensorFlow berlangsung. Lalu yang keempat itu contoh penggunaan tfprint di TensorFlow. Tfprint nilai dari tensor example. Dengan menggunakan tfprint, kita dapat mencetak nilai tf tensor langsung selama eksekusi graf komputasi TensorFlow. Kemudian di sini saya membuat contoh beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel string dan kemudian menggabungkannya. Berikut adalah contoh beberapa objek tensor dalam variabel string dan kemudian menggabungkannya. Jadi yang pertama itu kita tulis di sini import TensorFlow as TF, membuat beberapa objek tensor. Yang mana sih beberapa objek tensor itu? Nih, yang ini. Jadi di sini saya membuat 3 objek tensor, tensor A, tensor B, tensor C. TF constant itu adalah fungsinya. Terus nilainya itu di sini kita masukkan nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah kita membuat objek tensornya, kita akan menggabungkan tensor dalam variabel string. Dengan bagaimana sih cara kita menggabungkannya itu? Kita akan menggunakan fungsi marget string variable. Kita menggunakan fungsi ini untuk menggabungkannya ke dalam variabel string. Lalu tf string join, tf string a string tensor A, tf string a string tensor B, tf string a string tensor C, separator. Setelah kita menggabungkannya ke dalam variabel string, kita akan menampilkan hasil dengan menggunakan fungsi print. Print ini berfungsi untuk menampilkan hasil. Jadi print tensor A nampi, print tensor B nampi, print tensor C nampi. Setelah kita menampilkan di sini kita akan menampilkan hasil dari gabungan. Jadi di sini kita tulis print hasil gabungan. Di sini kita tulis fungsi dari magnet, string, variabel, terus nampi. Di situ adalah di sini fungsi untuk menggabungkan hasil dari variabel string tadi. Jadi kita membuat 3 objek tadi kan, tensor A, tensor B, tensor C. Kemudian menggabungkannya dalam suatu variabel string, market string variable. Kemudian objek tensor diubah menjadi string objek, menjadi string menggunakan tf string a string. Dan kemudian kita menggunakan tf string join itu untuk menggabungkan string-string tersebut. Jadi kan tadi tuh ini nih tf string join. Nah, itu berfungsi untuk menggabungkan string-string. Kemudian kita nggak menggabungkan semuanya, kita harus memisahkannya juga dengan menggunakan ini. Fungsi tanda petik ini hasilnya itu adalah variabel string yang berisi gabungan nilai dari ketiga tensor. Kita juga dapat menggantikannya sesuai dengan kebutuhan dan jenis operasi penggabungan yang diinginkan. Kita akan membuktikannya nanti dengan menggunakan aplikasi Google Collaboratory. Selanjutnya,
Setelah itu kita klik Chrome. Di sini kita akan menginstal Google Collaboratory. Di sini kita klik aja di Google di Drive Google. Lalu di sini pertama-tama itu kita akan membuat folder baru. Klik aja folder baru, terus di sini terserah mau buat nama apa. Kalau udah selesai, di sini saya udah membuatnya. Di sini saya buat Python, tinggal klik buat. Setelah kita membuat folder, lalu kita klik lagi, kemudian klik lainnya. Nah, di sini ada bacaan Google Collaboratory. Di sini saya sudah menginstalnya. Tapi bagi kawan-kawan yang belum install, bisa klik ini, hubungkan aplikasi lainnya. Klik, lalu telusuri aplikasi. Nah, di sini tinggal ketik aja Collaboratory. Nah, ini. Nah, yang ini yang diinstal. Tinggal klik aja nanti, kalau misalnya belum terinstall tuh, nanti ada bacaan install. Nah, tinggal klik aja install. Setelah terinstall, kita klik aja Google Collaboratory. Di sini apa sih buka Google Collaboratory? Nah, jadi Google Collaboratory ini kita bisa membuat atau mengecek hasil output dari codingan yang kita buat nanti. Ya, misalnya contohnya yang tadi itu perbedaan penggunaan tipe dan print pada Python dan penggunaannya pada TensorFlow. Nah, jadi yang pertama itu kita menggunakan fungsi tipe. Kita copy aja ya codingannya. Lalu kita copy. Setelah itu kita klik ini. Kita tunggu. Ya, nih. Jadi tadi itu kan dibilangnya di sini fungsi tipe itu dia akan mengembalikan tipe data. Nah, ini jadi tipe datanya tuh kelas int, kelas list, kelas str. Ya, kita coba pula yang fungsi print. Kita langsung copy. Kita klik lagi di sini. Ini kalau kita tidak mau buang ini, tinggal aja kita klik ini tambah kode. Nah, di bawah sini ya. Jadi tak perlu kita menghapus lagi ya. Lalu kita tinggal klik ini lagi. Nih. Dia akan mengembalikan nilai dari variabel 10. 10 itu adalah nilai dari variabel A. Python itu adalah nilai dari variabel B. Dan 3,14,2,71 itu adalah nilai dari variabel C. Jadi fungsi print itu adalah untuk mengembalikan nilai dari variabel. Lalu di sini kita akan ngecek juga fungsi membuat beberapa objek tensor di dalam beberapa variabel string. Lalu kita menggabungkannya. Nih, kita copy aja.
Kita tambah lagi. Oke, lalu di sini kita akan contoh menggabungkan di dalam variabel string. Klik. Nah, di sini ada 3 variabel. Yang pertama itu tensor A, tensor B, dan tensor C dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian di sini kita menggabungkannya. Hasil penggabungan B 1, 4, 7, B 2, 5, 8, B 3, 6, 9. Di sini kenapa sih B, B, B? Nah, pasti kan nanya kenapa B. Jadi di sini dia mengambilnya dari gini, hasil gabungan. Jadi 1, 4, 7 itu diambilnya dari sini. Jadi dia bukan ambilnya 1, 2, 3. Enggak. Jadi dia menggabungkan dari A nilainya itu kan 1, B itu 4, C itu 7. Jadi digabungkan 1, 4, 7. Lalu 2, 5, 8 juga sama, 3, 6, 9 juga sama. Di sini itu kalau kita mau menggabungkan tensor dalam variabel string, di situ kita menggunakan fungsi market string variable sama dengan tf titik string titik join. Nah, kita menggunakan fungsi itu. Kemudian kita masukkan aja di sini tensor A, tensor B, tensor C dan separator. Nah, di situ. Kemudian kalau kita mau menampilkan hasil dari yang sudah kita gabungkan, kita menggunakan fungsi print. Fungsi print, lalu kita masukkanlah variabelnya, variabel A, variabel C. Jadi di sini tensor A 6pi, tensor B 6pi, tensor C 6pi. Kemudian kita tulis di akhirnya tuh print hasil gabungan dari fungsi hasil gabungan dari market string variable 6pi. Market string variable. Nah, dari ini menggabungkan tensor dalam variable string di sini. Kemudian variabel, ini variabelnya. Dan nomorlah ini tensor A, tensor B, tensor C. Hasil gabungannya B147, B258, B369. Di sini juga sudah dibilang. Jadi kalau kita membuat 3 objek tensor, tensor A, tensor B, dan tensor C, kemudian menggabungkannya dalam suatu variabel string dengan menggunakan fungsi market string variable. Objek tensor diubah menjadi string menggunakan tadi kan objek tensor, kemudian diubah menjadi string. Itu menggunakan fungsi tf-string a-string. Ada tadi kan? Kemudian kita menggunakan tf-string join. Nah, itu apa sih tf-string join itu? Jadi di sini kita menggunakannya untuk menggabungkan string-string tadi. Jadi kan tadi ada string-string tuh. Itu akan digabungkan dengan menggunakan pemisah. Jadi dia digabungkan tapi dia terpisah dengan menggunakan tanda petik. Hasilnya itu adalah variabel string yang berisi gabungan dari ketiga tensor. Tadi itu tensor A, tensor B, tensor C. Kita dapat mengganti sesuai dengan kebutuhan dan jenis operasi penggabungan yang diinginkan. Jadi tidak hanya yang ini aja, misalnya kalau di sini kalian mau menggunakan tensor E, F, G, nah itu bisa ganti aja di sini tensor E, tensor F, tensor G, nah, tinggal diubah aja nilainya. Kalau mau diubah juga bisa, tinggal diubah. Yang penting itu fungsinya aja, taruh fungsinya sesuai yang kita inginkan dan yang kita butuhkan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.